Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum Bishem Hamasyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman, anak Nu Meyuh Khadim. Kita ini sangat istimewa. Saya istimewa, saudara istimewa, dan kita semua adalah orang-orang yang sangat istimewa di mata Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan yang saya kasihi, saya pakai aki besar pada video kali ini. Ini aki yang diberikan oleh seorang hamba Tuhan yang tinggal di Sulawesi, karena beliau sering mendengar kata aki di channel Injil Kabar Baik Abaget, maka beliau kirimkan aki ke saya. Dan ini Bapak Ibu, aki pemberian hamba Tuhan dari Yogyakarta. Beliau juga hal yang sama. Beliau mendengar kata-kata aki di channel Injil Kabar Baik Abaget, lalu beliau kirim aki ke saya. Dan Bapak Ibu dikasih Tuhan, bila ada di antara Bapak Ibu yang banyak aki tapi tidak pernah pakai, ya kirimkan ke saya, biar saya yang pakai. Biar kita sama-sama aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan kali ini saya akan membuat satu video yang saya kasih judul Rahmatan lil alamin. Rahmat bagi sekalian alam, damai bagi sekalian alam. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kasih menghasilkan kedamaian. Kasih tidak menghasilkan permusuhan. Rahmatan lil alamin tidak menghasilkan permusuhan. Rahmatan lil alamin selalu menghasilkan kedamaian, selalu menghasilkan sukacita, selalu menghasilkan damai sejahtera dimanapun kita berada. Inilah yang dinamakan dengan kasih menghasilkan kedamaian, atau dengan kata lain, rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Nah, rahmat bagi sekalian alam bisa dihasilkan dengan kasih. Nah, ayo kita lihat lebih lanjut apa yang akan saya sampaikan. Perhatikan baik-baik dan taruh hati dan pikiran saudara di tempat yang netral sebelum menonton video ini lebih lanjut lagi, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penyebutan kafir yang harus diperangi selama ini sebenarnya. Penyebutan kafir kepada orang yang berbeda agama, atau kepada orang yang berbeda keyakinan, atau kepada orang yang berbeda akidah dengan kita. Nah, ini harus kita perangi. Karena kata-kata ini sangat tidak menyenangkan ketika didengar oleh orang. Apabila kita tidak mau dikatakan kafir, maka kita jangan mengatakan kafir kepada orang lain. Apabila kamu tidak mau dibenci, dan kamu jangan membenci orang lain. Apabila kamu tidak mau dipukuli, kamu jangan memukuli orang lain. Apabila kamu tidak mau dicubit, kamu jangan mencubit orang lain. Ini yang harus kita pahami, kita mengerti di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Tuhan saja Bapak Ibu tidak pernah memaksa orang. Maka orang lain, organisasi, agama tidak boleh juga memaksa orang. Sebab hakikat agama ialah hubungan seseorang dengan Tuhan. Saya ulangi, hakikat agama itu ialah hubungan seseorang dengan Tuhan. Maka biarlah Tuhan sendiri yang menghukum. Biarlah Tuhan sendiri yang menjadi hakim. Biarlah Tuhan sendiri yang mengadili saudara dan saya. Bukan kita. Itu bukan hak kita menghukum, menjustis, dan mengadili orang lain. Karena kita tidak punya keadilan. Kita tidak bisa berlaku adil. Nah, jika semua orang saling mengasihi, pastilah Bapak Ibu dikasihi Tuhan tercipta kedamaian hidup yang luar biasa. Tidak saling mencela, tidak saling menghina, tidak saling menjelekkan, ataupun tidak saling iri-irian, istilah saya. Kalaupun dia pindah agama, itu urusan dia, bukan urusan kita. Toh juga masuk surga dan neraka itu bukan kita. Dia yang alami, bukan kita yang alami. Kita perhatikan ajaran Alkitab Bapak Ibu.
Bagaimana ajaran Alkitab akan hal ini? Ajaran Yesus Kristus, Bapak Ibu dikasih Tuhan, dalam wujud kedamaian. Yesus Kristus sang kalimah Tuhan, kalimatullah, mengajarkan dan mempraktekkan perdamaian itu sendiri. Firman-Nya di dalam Injil Matius 5 ayat 9, di situ dikatakan, berbahagialah orang yang membuat damai, karena mereka akan disebut anak-anak Elohim. Ingat, berbahagialah orang yang berbuat damai, yang membuat damai, yang menciptakan kedamaian, karena mereka akan disebut anak-anak Elohim. Nah, berarti sebaliknya, sangat menderita apabila ada orang yang berbuat kekejian. Ada orang yang saling menghina orang lain, ada orang yang saling mengkafir-kafirkan orang lain, ada organisasi yang saling mengkafir-kafirkan orang lain. Maka akan terjadi satu peperangan. Nah, ajaran seperti ini ajaran dari siapa? Silahkan dipikirkan sendiri. Ajaran Tuhan, kasihilah sesama manusia, bahkan musuh sekalipun disuruh kasihi. Bila ada orang yang memusuhi kamu, ada orang yang membenci kamu, ada orang yang memerangi kamu, Tuhan suruh mengasihi orang yang seperti ini. Berbalik, apabila ajaran setan, Bapak Ibu ngasih Tuhan, bila sedikit bertentangan dengan orang itu, maka orang itu tidak mau memberikan kedamaian, tidak mau memberikan kasih sedikit pun. Dia selalu menghina, bahkan orang itu tidak akan senang melihat orang lain berbeda agama, berbeda keyakinan, berbeda pandangan dengan orang itu. Nah, ini bukan dari Tuhan. Sebaliknya, berbahagialah orang yang membuat damai, karena mereka akan disebut anak-anak Elohim. Dan kita sangat merasa tidak damai, ya, apabila ada orang yang tidak membawa damai. Dan sebaliknya, kekacauan, perang-perangan itu bukan berasal dari anak-anak Tuhan. Yang membuat kacau, yang suka membinasakan, yang suka membunuh, yang suka ini suka itu, yang bertentangan dengan firman, itu adalah anak-anak kebalikan daripada anak Elohim, kebalikan daripada anak Tuhan, berarti anak setan. Nah, Bapak Ibu nasi Tuhan, bagaimana cara membawa damai kepada sesama? Kita melihat bagaimana Yesus Kristus mengajarkan kepada saudara dan saya. Dalam Matius 5 ayat 44 kita akan melihat, namun aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu, berkatilah mereka yang mengutuk kamu, berlakukanlah dengan baik mereka yang membenci kamu, dan berdoalah bagi mereka yang melecehkan kamu dan menganiaya kamu. Ini ajaran dari siapa, Bapak Ibu? Yang seperti ini. Ini bukan ajaran turun-temurun. Ini adalah murni ajaran Tuhan. Tuhan tidak suka permusuhan. Yang suka permusuhan itu adalah iblis. Yang suka permusuhan itulah setan. Setan suka menentang kebenaran, dan setan suka membenci orang yang berbuat baik, berbuat benar. Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya, kasihilah orang-orang yang seperti ini. Orang yang memusuhi kamu, berkatilah orang yang mengutuk kamu, perlakukanlah dengan baik mereka yang membenci kamu, dan berdoalah bagi mereka yang melecehkan kamu dan menganiaya kamu. Nah, Bapak Ibu lihat video yang kita bikin, banyak orang-orang lain datang kasih komentar sangat negatif. Saya tidak pernah tanggapi. Kalaupun saya menanggapi, tidak pernah saya membalas cacian, tidak pernah saya membalas hinaan, tidak pernah saya membalas makian mereka. Nah, kenapa Bapak Ibu? Alkitab mencatat, dari buahnya engkau dikenal, dari perbuatanmu engkau dikenal, dari perkataanmu engkau dikenal. Untuk apa kita membalas orang yang seperti itu? Biarlah saudara dan saya menjadi orang yang membawa damai dimanapun kita berada. Damai dengan sesama dan dengan Tuhan. Ini yang harus kita pikirkan. Jelaslah bahwa ajaran Yesus Kristus, Bapak Ibu, menekankan perdamaian. Para pengikut Kristus wajib mewujudkan perdamaian itu. Itu para pengikut Kristus. Para pengikut Kristus wajib mewujudkan perdamaian itu. Sebab Yesus Kristus sudah mendamaikan orang Kristen sejati dengan Elohim. Ketika ia tersalib,
dan menanggung hukuman dosa saudara dan saya, maka orang-orang yang percaya kepadanya menjadi anak-anak Tuhan. Haleluya Bapak Ibu. Orang, saudara dan Bapak dan saya sudah memperoleh pengampunan dosa dan jaminan hidup kekal di surga. Betapa bahagianya kita Bapak Ibu. Betapa bahagianya orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Betapa bahagianya kita yang disebut yang bisa membawa damai. Kenapa bahagia? Karena orang yang membawa damai adalah dikatakan anak Tuhan. Siapa yang mengatakan? Injil. Siapa yang mengatakan? Firman Tuhan. Di mana tertulis? Di dalam Injil Matius yang sudah saya bacakan tadi Bapak Ibu. Maka dari itu, untuk menjadi anak Tuhan yang sejati, yang sesuai dan seturut dengan firman-Nya, maka saudara dan saya harus duluan percaya kepada Dia yang membawa damai. Bila kita tidak percaya kepada Dia yang membawa damai, maka ini Bapak Ibu yang kasih Tuhan sia-sia. Kenapa sia-sia? Pada ujungnya nanti kita akan mengalami kesulitan. Kenapa? Karena tidak ada pedoman yang kita pegang. Maka dari itu kita butuh sosok Kristus di dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Saya mengharapkan agar saudara maupun saya selalu membawa damai dimanapun kita berada. Bawalah damai. Dengan siapapun kita berbicara, bertutur katalah dengan sopan santun dan lemah lembut dan rendah hati. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, kita akan disebut anak-anak Elohim, anak-anak Tuhan, anak-anak Kristus. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya selalu berdoa supaya saudara semakin hari semakin cinta dengan Tuhan, semakin hari semakin akrab dengan Tuhan, semakin hari semakin melekat intim dengan Tuhan. Ketika saudara semakin hari semakin akrab, erat, melekat intim dengan Tuhan, maka saudara akan menghasilkan buah-buah roh. Damai sejahtera, sukacita, kasih, itu akan ada di dalam diri kita. Tetapi bila saudara dan saya jauh daripada Tuhan, maka duka cita akan selalu menghampiri kita. Rasa khawatir selalu akan menghampiri kita. Rasa gelisah selalu akan menghampiri kita. Rasa takut, rasa was-was selalu menghantui saudara dan saya apabila saudara dan saya jauh dengan Tuhan. Tetapi apabila kita dekat dengan Tuhan, buah-buah roh akan menghasilkan. Dan orang akan melihat Kristus berjalan di dalam diri saudara dan saya. Ini yang saya harapkan, dan jadilah anak-anak Tuhan yang membawa damai dimanapun kita berada, sehingga orang bisa melihat Kristus di dalam diri saudara dan saya. Saya ngopi dulu Bapak Ibu. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah menonton video ini. Silahkan komen yang baik, yang benar, yang sopan. Dan bila saudara kita datang dari seberang kasih komentar yang tidak baik, jangan ditanggapi Bapak Ibu. Percuma kita tanggapi. Benar pun kita tanggapi, mereka salahkan. Ya, benar pun kita tanggapi, mereka salahkan. Lebih baik tidak usah ditanggapi. Shalom alaikum bishim hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesua Hamasiah Waruah HaKodes memberkati saudara dan saya. Haleluya. Amin.